Terima kasih Pak Latif yang sudah meluangkan waktu ya. Semoga hari ini Pak Latif sehat, baik ya. Amin. Waktu bagaimana yang kita inginkan sesuai sama apa yang kita harapkan gitu ya Pak Latif ya. Amin Pak, itu yang kita harapkan memangnya itu. Terima kasih sebelumnya Pak Latif sudah banyak meluangkan waktu di sesi kita dalam kegiatan coaching kita di sore hari ini ya Pak Latif ya. Iya Pak, saya juga terima kasih lah karena pada sore ini kita bisa bertemu, bisa bercengkrama, bisa nanti apa yang saya utarakan atau ada masalah di saya, semoga kita bisa memecahkan persoalan kita nanti Pak. Pak Latif, sama-sama Pak Latif. Saya dengar bahwa Pak Latif sedang menghadapi tantangan ini di kelas terkait dengan keterlibatan siswa dalam pembelajaran ini Pak Latif. Iya betul Pak, betul itu. Betul ya. Kalau boleh nih Pak, boleh bisakah Pak Latif kira-kira menceritakan apa sih yang menjadi kendala gitu Pak Latif, yang menjadi kendala utama yang sedang Pak Latif alami di kelas pada saat pembelajaran gitu. Iya ini Pak, saya memiliki sedikit kendala lah istilahnya, di mana dalam proses pembelajaran saya ini saya merasa siswa-siswa di kelas saya itu kayaknya cenderung kurang aktif selama pembelajaran, Bapak. Banyak di antara mereka tuh hanya kadang diem, kemudian malu, tidak banyak bertanya. Dan ketika saya memberikan kesempatan diskusi di dalam kelas itu, mereka hanya sebagian kecil yang mau ikut berpartisipasi ataupun ikut nimbrung maupun aktif di dalam kelas ini, Pak. Saya paham apa yang dimaksud dengan Pak Latif. Jadi tujuan Pak Latif kita berkolaborasi coaching di hari ini, tujuan dari ini Pak Latif ingin kita mencari solusi, kan gitu ya Pak Latif, mencari solusi betul. dari yang dialami oleh Pak Latif, yaitu anak-anak ini kurang aktif dalam belajar di kelas, bukan begitu ya Pak Latif ya? Iya betul Pak Subhan. Jadi harapan saya pada kesempatan kali ini yaitu saya ingin meningkatkan mungkin ya keterlibatan siswa yang tadinya cenderung kurang aktif. Pada kesempatan hari ini saya bisa mengutarakan kesalahan. Jadi mungkin kita bisa memecahkan bareng-bareng, Pak, di mana tadinya yang anak-anak kurang aktif bisa aktif lah selama proses pembelajaran nantinya gitu, Pak. Iya, betul. Sebelum kita melangkah ke solusi, yuk kita pahami terlebih dahulu Pak situasi yang ada di suasana di kelasnya Pak Latif. Sebenarnya apa yang sudah Pak Latif lakukan sejauh ini Pak untuk mengatasi masalah yang memang sedang dihadapi oleh Pak Latif selama ini di kelas? Ya, yang tadi saya ini Pak utarakan di awal bahwasanya saat suasana proses pembelajaran di kelas itu anak-anak itu agak monoton gitu Pak. Saya biasanya mulai dengan penjelasan materi, kemudian memberikan soal atau tugas kelompok, tetapi respon dari anak-anak ini kayaknya cenderung lambat. Apakah saya yang kurang menyampaikannya atau bagaimana? Hanya beberapa siswa yang kadang mau bertanya atau menjawab. Seringkali saya harus menunjukkan siswa secara acak agar mereka berbicara. Jadi anak-anak yang monoton kadang mereka tidak nyaman pelajaran. Sebenarnya
yang sudah dilakukan Pak Latif sudah bagus sekali ya Pak Latif ya. Cuman saya mengerti apa memang masih ada pola tertentu Pak, pola-pola lain dalam kelompok siswa yang membuat siswa itu akan menjadi lebih aktif dan ya cenderung diam gitu Pak. Jadi, menurut Pak Latif sendiri, apakah Ya, masih ada pola? kalau polanya mungkin dalam proses pembelajaran kita itu Pak, bagaimana kita bisa memberikan stimulus kepada anak. Biasanya kan siswa yang aktif itu mereka yang memang sudah memiliki pengetahuan yang lebih lah dari teman-temannya, itu biasanya mereka cenderung percaya diri. Tetapi siswa yang lain yang mungkin agak pendiam atau kurang yakin dalam kemampuannya, kadang mereka itu memilih lebih diam dan tidak terlibat apapun. Yang penting menonton, diam, ngikutin gitu aja Pak. Sebenarnya sudah menarik sekali ya Pak Latif ya. Sudah menarik sekali. Iya Pak, sebenarnya Pak, tetapi nggak tahu ini. Apa Pak Latif sudah pernah mencoba pendekatan yang berbeda Pak Latif untuk menarik perhatian siswa yang pasif, yang monoton tadi Pak, yang Pak Latif sampaikan monoton, anak-anak belum terlibat aktif. Apa Pak Latif sudah mencoba Pak pendekatan-pendekatan yang memang berbeda dari yang Pak Latif terapkan selama ini Pak? Sebenarnya kalau soal mencoba pendekatan itu ya sering sih Pak, saya sering coba atau pernah mencoba, di mana saya itu mengubah metode pembelajaran dengan memberikan permainan terkait materi atau memberikan mereka proyek kecil. Tetapi anak-anak ini sebagian kecil yang ikut berpartisipasi aktif Pak, di mana siswa itu tetap diam, tampaknya lebih nyaman di zona nyaman mereka. Yang tadi ikut diem karena mungkin batas kemampuan anak itu yang agak melihat temennya sudah agak bisa, sedangkan mereka itu mungkin kurang, jadinya ya keaktifan mereka mungkin agak terbatas, agak takut-takut atau ragu gitu Pak. Betul ya Pak Latif ya. Dari apa yang sudah Pak Latif ceritakan, tampaknya tantangan ini berkaitan dengan rasa percaya diri anak loh Pak. Percaya diri anak, kemudian anak mungkin juga mereka melihat interaksi di kelas ini. Ya, kemudian apa Pak Latif sudah melakukan refleksi mengapa mereka tidak merasa cukup nyaman atau kurang berpartisipasi lebih aktif. Nah, apakah Pak Latif selama ini sudah melakukan refleksi terhadap mereka? Kalau refleksi mungkin ini ya Pak ya, saya sering memberikan tugas secara kelompok besar ya. Mereka mungkin merasa bahwa siswa yang lebih mampu akan mengambil alih tugasnya. Jadi yang lain hanya mengikuti tanpa kontribusi yang banyak. Kadang saya membuat kelompok itu karena siswa saya kan ada 20 Pak. Jadi kadang saya membagi mereka itu ada yang 6, ada yang 7. Nah, mungkin karena kelompoknya itu yang di dalam kelompok itu banyak, ada yang aktif atau yang tidak. Mungkin anak-anak yang kurang aktif atau pendiam itu mungkin merasa itu tadi, merasa grogi atau merasa lama itu yang bicara, itu aja yang tidak bisa. Apakah mungkin gitu juga Pak ya, karena saya sering menggunakan kelompok ya. Bisa jadi Pak Latif. Berarti ya artinya identifikasi dari Pak Latif memang kayaknya memang sudah pas. Jadi kita sekarang sudah mengidentifikasi ya Pak, bahwa pembagian kelompok besar yang Pak Latif lakukan mungkin menjadi salah satu faktor
yang menyebabkan siswa lain tidak merasa cukup terlibat, Pak Latif? Kemudian bagaimana kalau kita coba beberapa pendekatan baru, Pak Latif, untuk ini mengatasi itu? Misalnya ya Pak Latif ya, boleh. Bisa memulai dengan membagi kelompok-kelompok kecil, kemudian juga dan tentunya Pak Latif bisa memastikan bahwa setiap siswa punya peran yang jelas dalam tugas kelompok. Jadi untuk pembagian kelompoknya sudah ditentukan, setiap anak-anak dari kelompok kecil tadi dipastikan akan terlibat dalam kegiatan aktivitas belajar itu, Pak Latif. Iya, saya juga berpikiran seperti itu, Pak. Apakah tadi yang awalnya kelompok besar itu saya bisa mencoba untuk membuat kelompok-kelompok kecil, misal satu kelompok isinya 3 atau 4 orang. Jadi di kelompok kecil itu bisa memberikan tanggung jawab tersendiri bagi siswa tersebut, di mana mungkin bisa berbagi peran atau berbagi tugas, di mana yang tadi anak-anak itu aktif mendampingi kepada anak-anak yang semuanya bisa menjalankan tugasnya, Pak ya. Itu tadi sudah bagus ya. Selain itu bagaimana jika Pak Latif juga memberikan waktu, Pak Latif, memberikan waktu kepada siswa untuk mempersiapkan diri mereka sebelum mereka berbicara di depan kelompok, mungkin ya Pak Latif. Misalnya Pak Latif ya, berikan mereka waktu untuk mencatat gagasan masing-masing terlebih dahulu, Pak Latif, agar mereka punya persiapan, misal untuk berdiskusi lebih mempunyai modal terlebih dahulu, Pak. Iya, betul sekali itu, Pak. Adakah hal lain, Pak? Jadi apakah ada hal lain yang menurut Pak Latif bisa membantu siswa dalam kelas yang kurang aktif tersebut untuk bisa membantu agar mereka lebih aktif, Pak, di kegiatan pembelajaran itu? Ya mungkin yang bisa saya perbuat mungkin ini, Pak ya, tentang memberikan mereka kesempatan lebih banyak mungkin, Pak ya. Di mana membantu siswa yang tadinya pendiam, kemudian anak-anak itu bisa merasa lebih siap dan percaya diri untuk berbicara. Saya juga bisa mungkin mencoba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih sederhana terlebih dahulu agar mereka tidak merasa terlalu tertekan mungkin, Pak ya. Itu langkah yang sangat baik ya Pak Latif, yang sangat baik. Kemudian salah satunya mungkin memberikan pujian atau pengakuan atas usaha mereka, sekecil apapun juga akan sangat berdampak pada kepercayaan mereka ya Pak Latif. Nah sekarang Pak Latif, apakah ada langkah yang lain, Pak, yang ingin Pak Latif coba mungkin selain apa yang sudah Pak Latif paparkan tadi? Ya mungkin saya akan mencoba lebih banyak melibatkan siswa dalam aktivitas yang lebih variatif, mungkin di mana proyek kreatif atau diskusi yang lebih santai agar mereka bisa belajar secara menyenangkan, gembira, sehingga ya tadi agar anak-anak mungkin tidak sehingga anak bisa mengekspresikan mungkin minat ataupun ilmu yang telah mereka pahamin, Pak. Baik, Pak. Itu bagus sekali ya Pak Latif ya. Jadi kita sudah memiliki nih Pak Latif, sudah memiliki beberapa rencana yang konkret ya Pak Latif. Bapak akan membagi siswa menjadi kelompok kecil,
kemudian dengan penuh tanggung jawab, untuk pembagian tanggung jawab secara spesifik untuk setiap siswa. Kemudian memberikan mereka waktu persiapan sebelum berdiskusi, kemudian juga menggunakan pertanyaan yang lebih sederhana sehingga sebagai pemacu dari kegiatan awal peserta didik. Selain itu, Pak Latif juga akan memberikan feedback tadi, kalau ya Pak Latif akan memberikan feedback positif untuk partisipasi mereka. Apa ada yang ingin Pak Latif tambahkan mungkin Pak dari yang sudah dipaparkan tadi? Ya, tadi kan ada beberapa yang sudah saya utarakan, bahwasanya mungkin saya akan memberikan feedback yang positif, kemudian mendorong anak yang partisipasi aktif, kemudian memberikan reward dengan dimana anak-anak yang kurang aktif kita berikan sanjungan, bukan hanya anak-anak yang kurang aktif tadi, tapi semuanya. Kalau kita berperan aktif berarti kita bisa memberikan sanjungan kepada mereka. Sejauh ini mungkin untuk rencana yang saya rasa bisa saya jalankan, mungkin mulai dengan langkah-langkah tersebut dan melihat bagaimana respon anak-anak dalam pembelajaran. Bagus sekali Pak Latif ya. Jadi kapan Pak Latif berencana untuk memulai rencana yang sudah Pak Latif kemukakan tadi, agar pembelajaran yang Pak Latif sampaikan agar anak-anak menjadi dan terlibat, Pak Latif? Ya, saya harus secepatnya Pak untuk mulai ini. Saya juga nggak sabar kan. Mungkin yang akan saya coba mulai minggu depan lah, karena besok kan udah libur kan, Sabtu Minggu libur. Iya. Mungkin ya ini minggu depan saat pertemuan pertama di minggu pertama hari Senin lah, saya ingin memastikan bagaimana saya mempersiapkan segalanya dengan baik sehingga dalam proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Anak-anak yang kurang aktif tadi mampu bisa aktif seperti teman-teman yang lain, Pak. Iya, bagus sekali ya Pak ya. Wah, jadi minggu depan adalah waktu mulainya ya Pak Latif ya? Iya Pak, insyaallah. Siap. Oke. Saya harap Pak Latif juga bisa mencatat Pak Latif, jadi perkembangan dan perubahan yang terjadi selama pelaksanaan, agar apa ya Pak Latif, agar kita bisa tentunya untuk mengevaluasi bersama nanti. Jadi apa yang kelebihannya dan kekurangannya itu bisa Pak Latif catat untuk mengevaluasi dari kegiatan-kegiatan yang Pak Latif lakukan, supaya bisa kita lakukan project berikutnya Pak Latif. Iya Pak, saya juga sangat setuju ini. Karena untuk bertemu kembali setelah 2 minggu atau 1 minggu selanjutnya, saya juga pasti akan mencatat perkembangan siswa. Pasti mungkin progresnya akan lebih baik, di mana apa yang telah kita bahas pada sore ini tentunya untuk perkembangan anak-anak kita, sehingga siswa yang mulai lebih aktif dan tantangan yang mungkin muncul, nanti kita bisa melihat yang telah kita lakukan di 2 minggu ke depan, Pak. Oke, sempurna itu Pak. Jadi kita bisa gunakan data-data yang hasil dari pengamatan Pak Latif tadi, dari hasil evaluasi Pak Latif, tentunya untuk menentukan atau memutuskan langkah selanjutnya Pak Latif. Iya, jadi Pak, apakah Pak Latif merasa siap untuk mulai mencoba strategi ini? Ya, terima kasih Pak Supran. Saya merasa
lebih percaya diri sekarang ini. Nah, setelah kita bicara, kita curhat, kita bertemu pada sore ini dengan Pak Subhan, ini sangat membantu saya ini. Jadi tadi sebelum kita bertemu, saya belum curhat, kayaknya unek-unek saya ini banyak betul dengan permasalahan anak ini. Tetapi setelah kita bahas pada itulah sore ya, hari Pak. ini, pada sore hari kayaknya kayak plong gitu. Jadi terima kasih banyak ini atas contohnya, Pak. Saya siap untuk mencoba. Sama-sama Pak Latif. Ya. Sama-sama Pak Latif. Saya yakin ya Pak Latif ya bahwa strategi baru yang akan Pak Latif terapkan, terlibat, maka anak-anak akan menjadi lebih terlibat Pak dalam pembelajaran. Jangan ragu loh Pak. Jangan ragu untuk menghubungi saya nanti kira-kira kalau ya kita sebagai sesama rekan guru untuk saling kolaborasi, saling sharing, tukar pendapat mungkin ya. Iya. Kita jangan ragu-ragu untuk saling berbagi dan menghubungi saya. Ya kalau lebih diskusi lebih lanjut lagi Pak. Iya. Karena untuk ini Pak evaluasi juga, pertemuan mungkin. Siap. Karena ini juga langkah tindak lanjut tadi saya juga ini belum menyampaikan bahwasanya kolaborasi antar guru tentunya itu sangat ini mendukung saya. Kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada beberapa pihak, terutama kolaborasi dengan teman sejawat, teman guru-guru yang ada di sekolahan. Ya seperti kita ini Pak. Jadi apa yang telah kita lakukan kan otomatis bisa lebih untuk mengembangkan anak-anak. Jadi tidak saya pendam sendiri. Nanti solusinya bagaimana? Maka dari itu kolaborasi pemecahan ini ya harus kita kolaborasikan dengan teman-teman guru seperti jenengan ini Pak. Iya, betul sekali Pak Latif. Jadi kalau unek-unek itu permasalahan kita tahan sendiri kayaknya memang agak berat Pak Latif. Iya betul itu. Maka tentu harus kita plongkan itu dengan sharing dan kolaborasi bersama kawan-kawan kita itu. Iya betul. Contohnya ya kita lakukan ya sore ini Pak Latif. Iya, betul itu Pak. Jadi mungkin dari pertemuan ini ya akan segera mulai menerapkannya agar hasil bisa kita lihat secara positif Pak. Iya. Saya yakin ya Pak ya. Saya yakin 100% ini Pak Latif. Yang akan dilakukan Pak Latif pasti akan membawa dampak perubahan yang baik Pak Latif. Amin. Untuk anak-anak didik Pak Latif ya, di kelas, sehingga apa yang menjadi harapan dan tujuan dari Pak Latif dalam pertemuan kita diskusi dan sharing kolaborasi di sore ini terwujud Pak Latif. Yeah. Terwujud sehingga Pak Latif menjadi puas gitu Pak Latif atas capaian apa yang di. Iya Pak, pasti insya Allah lah nggak ada sia-sia ketika kita mau kolaborasi sama teman-teman guru. Ya, jadi puas tidaknya apa yang telah kita hasilkan, gimana kita bisa menerapkan, semoga hal-hal positif yang kita lakukan kepada anak-anak bisa berdampak kepada kita pribadi, Pak. Khususnya ya kita berdua, karena pada hari kita salah satu berdua itu ya. Sukses selalu lah untuk Pak Latif ya. Mudah-mudahan Pak Latif selalu diberikan kesehatan, kelancaran, untuk ya senantiasa kemudahan-kemudahan apa dari pekerjaan Pak Latif. Ini pekerjaan yang sangat mulia Pak. Artinya ikut mencerdaskan anak-anak didik kita di sekolah. Saya luar biasa sangat
takjub dengan Pak Latif ini. Sama Pak, Mau kita men-sharing. ya, semoga juga Pak Subkan juga inilah diberikan kesehatan, kelancaran dalam berbagi ilmu kepada anak-anak kita, Pak. Karena tujuan kita kan bukan hanya untuk kita pribadi, tapi untuk mencerdaskan anak didik kita di sekolah. Iya, betul sekali, Pak. Ya, jadi mungkin apa masih ada Pak Latif kira-kira yang perlu kita diskusikan lagi dalam coaching hari ini, mungkin sore ini Pak Latif? Untuk coaching sore ini kayaknya apa yang sudah kita paparkan kayaknya sudah cukup Pak. Mungkin nanti yaitu tidak lanjut yang kita kerjakan nanti tanggung jawab saya di dalam kelas bagaimana. Apa yang telah Bapak tadi mendengarkan, kemudian memberikan solusi-solusi yang telah menjadi pemikiran saya untuk anak-anak kayaknya sudah mantap, sudah bagus. Tinggal tindak lanjut nanti yang saya berikan kepada anak. Oke, baik sekali Pak Latif ya. Oke, kalau gitu, kalau tidak ada lagi mungkin Pak Latif kita sampai ketemu lagi. Siap Pak. Pertemuan. Terima kasih Pak Latif. Terima kasih. Kalau sama-sama, memang Pak. Ya. Siap. Sama-sama Pak Latif. Sampai ketemu lagi ya Pak Latif ya. Yuk. Ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.